pada video yang lain itu kan biasanya Alfa terus yang tanya ke saya ya. Sekarang giliran saya mau tanya ke dia. Karena apa? Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang perbintangan. Wow, Apa itu? Zodiak, bukan ya, jadi bukan astrologi ya, tapi astronomi ya, atau ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda luar angkasa gitu ya. Yaitu tentang apa? Lebih tepatnya yaitu tentang bintang jatuh gitu. Kita kan pasti penasaran ya Mbak Alfa, kok bintang tuh bisa jatuh sih? Sebenarnya bintangnya tuh apa dan apakah benar yang jatuh itu beneran bintang gitu loh. Nah, kita mau tanya dari sudut pandang pakarnya yang lebih tahu ya. Setidaknya dia kan lebih tahu daripada saya ya gitu. Tidak ya. Mungkin kalian juga udah tahu sih sebenarnya. Ya. Buat yang tahu aja ya. Untuk tambahan aja ya gitu. Oke, langsung aja kita tanyakan ke Mbak Ova, sebenarnya apa sih bintang itu? Oke. Bintang itu adalah benda yang bersinar ya. Benda yang bersinar. Benda yang bisa bersinar sendiri tanpa bantuan yang lain. Contohnya matahari. Matahari itu termasuk bintang sebenarnya. Oh, gitu. Terus setiap kayak tata di galaksi itu kan ada tata surya. Nah, di tata surya sendiri itu ada satu bintang minimal. Ya pasti kayaknya satu deh. Kalau lebih nanti dia tarik-tarikan. Ya. Setiap bintang itu punya galaksi apa enggak? Kebalik. Setiap galaksi punya kayak tata surya. Oh, gitu. Jadi galaksi itu sebenarnya banyak tata surya. Oh. Kalau di tempat kita namanya tata surya kan. Kalau iya. di lain mungkin ada lain namanya ya. Nah, setiap tata surya punya satu bintang. Oke, setiap tata surya punya satu bintang. Setiap galaksi mungkin punya lebih dari satu bintang. Banyak. Cuma jauh ya, letaknya jauh. Jadi mereka nggak saling tarik menarik gitu. Oke. Nah, terus tadi kan aku bilang kalau bintang itu benda yang bersinar. Nah, kalau bulan kok di malam bersinar gitu ya? Iya, itu berarti bintang juga dong bulan? Enggak, ya. Jadi bulan itu bukan bintang. Kenapa? Karena bulan itu satelit, alias dia tuh bisa bersinar karena mendapatkan pantulan cahaya dari si bintang kita, matahari. Oh, gitu. Nah, jadi cuma mantulin doang. Jadi dia tuh kalau misalnya nggak ada matahari dia nggak bisa bersinar. Iya. Oh gitu, makanya kan ada yang itu namanya gerhana bulan ya. Berarti kan dia tidak mendapatkan cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi ya. Iya, bayang-bayang bumi. Oh iya, oke gitu. Oke. Terus kenapa kok bintang itu bisa jatuh? Nah, bintang bisa jatuh itu salah persepsi sebenarnya. Oh gitu. Kenapa? Ya bintang nggak bisa jatuh, kalau bintang jatuh nanti kiamat dong gitu ya. Jadi bintang itu sebenarnya sumber utama dari suatu tata surya. Kalau menurut pandanganku ya, cara gampangnya kayak gitu. Nah, terus yang jatuh itu sebenarnya apa sih? Nah, yang jatuh itu sebenarnya adalah benda-benda langit. Jadi kalau di bukan langit ya, benda-benda di alam semesta ya banyak ya. Kalau di langit kan bisa jadi awan gitu kan ya. Kalau di langit masih di bumi ya. Di atas atmosfer bumi itu kan banyak tuh benda-benda langit, nggak hanya bulan, tapi kan ada juga planet lain, Mars dan sebagainya. Kemudian ada asteroid, ada meteoroid, ada komet, kayak gitu kan. Nah itu kan banyak. Nah yang jatuh ke bumi yang kita lihat gitu ya, bisa dinamakan bintang jatuh, itu adalah benda langit ya. Jadi benda langit kayak asteroid atau meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi kayak gitu. Nah, kenapa kok dia bisa masuk atmosfer bumi? Nah, kenapa bisa masuk? Karena jadi kan ketika bumi itu kan dia nggak hanya diem doang ya, tapi dia juga muter-muter kan, bergerak muter. Terus ketika bergerak muter itu revolusi kan mengitari matahari. Selain itu juga rotasi yang sendiri ya. Nah itu dia kan suatu saat akan ketemuan kan, nah namanya juga gerak gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall kan pasti ketemu orang baru gitu ya. Nah itu juga si bumi ketemu sama yang benda-benda baru mungkin ya. Nah ketika ketemu itu ternyata si benda itu tertarik dengan namanya gaya gravitasi bumi. Berarti mungkin sebelumnya dia senggolan dulu ya dengan atmosfer bumi ya? Nah iya, sebenarnya kalau nggak senggolan juga nggak apa-apa sih. Jadi kan kalau selama dia masih masuk ke gaya gravitasinya bumi, masih bisa ketarik, nah maka dia bendanya akan masuk langsung. Kalau nggak kena gaya gravitasi, walaupun misalkan bendanya itu besar ya. Nah kan kalau gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh massa benda juga sama jarak.
Jadi kalau semakin dekat maka gravitasinya makin gede. Iya. Kalau jauh berarti enggak. Terus kalau masanya makin gede itu nanti gaya gravitasinya juga gede gitu kan ya. Nah kalau misalkan gini ada dua benda, misalkan Mars sama suatu asteroid atau meteoroid. Nah masanya kan jelas gedean Mars kan. Terus dideketin bumi. Ya yang tertarik bisa jadi hanya meteoroid, tapi Marsnya nggak akan tertarik kan. Kenapa? Padahal Marsnya kan ukurannya lebih kecil daripada bumi. Bisa jadi gaya yang didapatkan oleh Mars itu tidak sebesar dengan si asteroid atau meteoroid. Oh gitu. Nah kayak gitulah. Jadi intinya ya ketika tarik-tarikan itu kemudian pokoknya ketemu terus habis itu tarik-tarikan. Nah akhirnya si asteroid atau meteoroid itu jatuhlah masuk ke atmosfer. Nah yang masuk ke atmosfer itu kan dia gesekan tuh sama si atmosfer kita. Iya. Nah ketika gesekan itu dengan kecepatan yang cepat itu akan membentuk suhu yang tinggi. Kok bisa bergesekan padahal atmosfer itu kan ya kosong kan? Enggak kosong, ada udara kan? Enggak kosong ya? Kalau yang kosong atau vakum itu di luar angkasa. Kalau kita ada udara, beruntung banget tuh karena ada udara, ada zat-zat, maksudnya kayak molekul-molekul atau unsur yang bisa melindungi bumi dari benda langit. Nah, karena akhirnya dia tadi kan jatuh tuh dengan kecepatan yang cepat. Kalau kecepatannya cepat, maka suhunya nanti naik. Gesekan itu ya? Karena gesekan. Nah, karena suhunya naik, panas, kan akhirnya dia keluarlah kayak semburan api atau sinar gitu ya, yang terlihat di mata kita. Jadi kayak sesuatu yang bersinar jatuh gitu. Makanya kalau kita lihat bintang jatuh kan kayak ada ekornya gitu ya. Nah jatuh, wah itu bintang jatuh karena dia bersinar, kita anggapannya kan gitu kan. Sesuatu bersinar jatuh kayak bintang tuh, bintang yang jatuh. Nah makanya kita anggapnya bintang jatuh, padahal sebenarnya bukan bintang jatuh gitu kan, tapi meteoroid atau asteroid. Oke, berarti dia kemungkinan meteoroid sama asteroid itu bisa sampai ke permukaan bumi apa enggak? Bisa, bahaya tapi kalau gitu. Iya, bahaya sih kalau gitu. Tapi enggak 100% ya. Malah kebanyakan itu enggak sampai di bumi. Jadi kan tadi kan gesekan terus panas. Kalau panas bayangin aja kalau kalian bakar kayu itu kan bisa jadi habis jadi abu di atas gitu ya kalau habis di atas maka dia tidak akan jadi jatuh ke bawah sampai bumi. Berarti tergantung diameternya. Tergantung sama ukurannya. Kalau terlalu besar nanti dia bisa sampai jatuh ke bumi. Ada kok yang sampai jatuh ke bumi. Nah itu ada juga namanya. Kalau kan biasanya yang lebih sering masuk ke bumi itu adalah meteoroid dibandingkan asteroid gitu ya. Karena memang meteoroid itu lebih random ya. Jadi dia letaknya lebih random daripada asteroid kalau di alam semesta. Lebih random. Jadi kalau asteroid itu biasanya ada di antara Mars sama Jupiter. Biasanya ya sapu asteroid itu terkenal banget sapu asteroid itu. Jadi dia sebenarnya kayak lintasan itu asteroid semua isinya di antara Mars sama Jupiter. Dia tuh mereka tuh bergerak juga kayak berevolusi juga enggak? Iya. Ya, berarti ikut dengan planet-planet mengelilingi matahari. Tapi jalannya nggak secepat kita. Gitu. Malah kayak kan kelihatan diem. Karena kan tadi masanya dia kecil, makanya nggak terlalu ketarik kan sama si matahari. Iya, dibandingkan sama lebih kita ya. Sama planet-planet dekatnya mungkin ya. Iya bisa jadi. Kalau misalkan masuk ke gaya gravitasinya planet sebelahnya kayak gitu ya. Nah terus kalau yang meteoroid itu biasanya di dalamnya lebih dalam lagi menuju matahari ya. Kan dekat ke matahari. Jadi di dalam dan random kayak gitu loh. Ya ada di Venus, ada dekat Jupiter, ada juga dekat itu. Jadi kan ya bayangin aja kerikil di antara pasir gitu kan dia random kan ya. Itu sih kayak gitu. Sebenarnya apa sih meteoroid itu ya? Meteoroid itu sebenarnya ya kayak batu atau logam, cuma adanya di luar angkasa kayak gitu. Oh gitu. Dia itu kan berarti pecahan-pecahan ya. Pecahan-pecahan dari akibat alam semesta ini. Jadi kan kalau teori pembentukan alam semesta, wah ini panjang ini. Kalau teori sangat serius sekali pembahasan kita minggu ini gitu ya. Kan penasaran kita ya. Jadi si meteoroid, asteroid atau planet itu kan akibat adanya pembentukan alam semesta. Nah harus balik lagi. Alam semesta itu sejarahnya bagaimana sih? Kayak gitu kan. Pembentukannya gimana? Nah untuk yang sampai sekarang ditemukan sampai sekarang, orang-orang diyakini sampai sekarang. Sebenarnya teorinya banyak, cuma yang bisa diterima dengan akal sehat yaitu masih ada satu ya. Jadi
yang lainnya bisa diterima juga sih, cuma kayaknya masih agak nggak mungkin deh kayak lebih gitu. banyak disetujui yang itu ya. Lebih banyak disetujui teori Big Bang, pasti tahu lah. Oh iya, ini ledakan bukan besar gitu ya, ya. bukan idol K-pop ya, tapi Big Bang yang ledakan besar ya. Kayak ledakan besar. Kalau buat yang Muslim di Al-Quran itu juga ada gitu ya. Jadi disebutkan bahwa ya alam semesta itu dari sebuah zarah, kayak zarah gitu, habis itu dia meledak. Ada di Al-Quran ada. Jadi kan seimbang ya. Kan kita ya nggak tahu, kadang-kadang teori itu hampir sama kayak apa yang ada di kitab. Mungkin di Injil atau di mana mungkin ada juga, aku nggak tahu. Kalau di kitab lain gitu ya. Nah terus habis itu ketika meledak itu, jadi kan tadi satu bentukan ya, meledak kemudian terpecah jadi beberapa gitu ya, membentuklah kayak galaksi dan seterusnya kayak gitu. Terus habis itu potongan-potongan yang agak gede itu bisa menjadi planet, kemudian yang kecil-kecil turah-turahannya gitu ya itu menjadi bisa jadi asteroid, satelit, meteoroid. Nah itu bergantung sama si ukurannya. Berarti bahan dasarnya kurang lebih sama ya, hampir asalnya sama. Hampir sama. Jadi intinya logam sama kayak batuan bentuk. Kan kita juga tanahnya ini kan juga sebenarnya logam batuan gitu juga kan. Nah itu kayak gitu juga. Nah kerennya lagi. Kalau yang buat Muslim, jadi kalau kalian belajar astronomi itu menurutku salah satu ilmu cabang fisika juga, astrofisika juga yang bisa sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Kenapa? Penemuan akhir itu menunjukkan bahwa bentuk dari alam semesta. Jadi kita kan punya teleskop tuh. Nah dia bisa mengukur si energi juga, bisa ngefoto terus melihat energi. Nah ketika digambarkan ternyata alam semesta kita itu bentuknya itu seperti trompet. Kok bisa ya? Kalau ada gambarnya mungkin nanti bisa ditaruh ya. Jadi dia bentuknya tuh kayak trompet. Nanti nggak tahu di mana gitu ya. Nah itu bentuknya kayak trompet. Itu adalah penelitian terakhir dari ilmuwan kayak gitu, penemuan ya, kayak gitu. Nah bentuknya trompet. Dan kalau kita hubungkan dengan agama kita gitu ya, di Muslim, kalau hari akhir yang diteriak oleh malaikat adalah trompet, sangkakala itu ya? Iya, sangkakala yang bentuknya trompet. Bisa jadi itu adalah alam semesta kita. Bisa jadi, mungkin ada. Ya, alam semesta aja kita bentuknya aja tak terhingga gitu ya. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa kan pasti melebihi dari itu. Ya, bisa jadi yang hidup itu enggak trompet yang biasa gitu ya. Bisa jadi alam semesta itu sendiri yang ditiup ya, bentuknya kayak trompet. Bisa jadi subhanallah sekali maksudnya. Jadi ilmu itu harus membarengi agama juga membarengi ilmu. Ternyata ya enggak hanya mereka dipisah aja tapi bisa disatuin kayak gitulah. Terus lagi ke meteoroid gitu ya. Tadi kalau ada yang sampai ke permukaan. Nah sampai ke apa tuh? Sampai ke permukaan bumi. Nah ini ada nama-namanya nih. Jadi kalau masih di atas, masih di alam semesta gitu ya, di luar angkasa itu namanya meteoroid gitu ya, pakai D gitu ya, lah gitu. Terus habis itu kalau udah masuk ke atmosfer itu namanya meteor. Jadi kayak kita ada meteor jatuh atau apa gitu ya, itu meteor. Itu bener proses dari jatuhnya atau masuknya meteoroid ke atmosfer. Oke. Meteor. Nah tapi kalau kan dia tadi bisa cuma kebakar di atas atau sampai ke bawah jatuh. Nah kalau yang jatuh itu namanya meteorit pakai T. Oh gitu. Jadi gitu. ada meteoroid, meteor sama meteorit. Asteroid juga sama ya? Sama, tapi jarang banget kalau asteroid jatuh. Nah terus habis itu kan tadi bisa sampai jatuh ke bumi. Ada tuh pernah di Indonesia tuh jatuh terus habis itu membakar apa namanya rumah atap gitu. Rumah gitu ya. Oh iya, kemarin saya juga pernah lihat beritanya. Jadi itu sampai ditawar batunya itu ditawar sama orang luar negeri gitu ya. Wow. Iya, emang biasanya kan buat penelitian habis itu kan. Karena kalau ya sebenarnya bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah gitu ya. Bawa anugerah depannya. Kalau bisa diviralkan kan itu lumayan gitu ya. Kasih TikTok orang luar negeri tahu, ilmuwan kan akhirnya bisa dapat. Nah, kebanyakan kalau di kita nggak tahu kenapa meteorit itu lebih seringnya jatuh ke tempat yang kosong, yaitu syukur juga sih. Jadi kayak di gurun, terus di Amerika yang tempatnya gurun-gurun kayak gitu. Oh iya, kayaknya ada yang sampai membentuk danau gitu ya. Nah itu kan beruntung nggak ada pemukiman di situ lah, alhamdulillahnya. Jadi ya alam juga ya, Tuhan kan kasih jatuhnya di mana kan kita juga nggak tahu gitu ya. Nah itu
seringnya lebih ke tempat kosong dibandingkan dengan pemukiman. Kalau ini ya. Kalau jatuh banyak itu bahaya juga ya, kayak dulu waktu punahnya dinosaurus juga kan karena salah satunya kan karena hujan meteor itu juga bertumbuhkan itu ya. Nah, mau hujan meteor itu keren loh guys. Kalau kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau yang sempat melihat kemarin tanggal 14 Desember itu sebenarnya ada dua peristiwa astronomi kece di tahun ini sebenarnya. Ya, pada 14 Desember itu ada hujan meteor. Oh no, sebelum hujan meteor berarti ada gerhana matahari total dulu. Oh gitu, tapi kok di sini terang-terang aja ya? Nah, karena adanya di daerah Amerika, jadi lagi ya. Oh gitu. Di seberang kita kan, jadi di baliknya kita ya. Di baliknya kita, jadi adanya di Amerika sama Pasifik gitulah. Itu hujan matahari total loh padahal itu. Terus karena astagfirullahaladzim, hujan dong gerhana, ya Allah maaf. Tapi jangan sampai hujan matahari ya. Hujan cahaya matahari. Mataharinya hanya satu doang, gimana mau hujan gitu sih. Iya makanya. Nah, si gerhana matahari, karena efek gerhana matahari kan pasti gelap. Terus di malam harinya itu ada hujan meteor. Nah, hujan meteor Perseid gitu ya, dia rata-rata sih 60 sampai 100 meteor per jam. Wow, banyak banget. Dan itu sebenarnya bisa dilihat dari Jakarta. Oh, kalau dilihat dari tempat random itu nggak bisa? Bisa, cuma nggak terlalu ketok gitu loh Mbak, maksudnya. Kan dia kan pasti ada sudut-sudutnya juga kan. Oh iya. Nah, kalau ya nggak semua bagian bumi itu melihat, ya bayangin kalau dia jatuhnya di apa ya, maksudnya ya daerah selatan bumi, ya masa yang utara lihat kan nggak mungkin kan. Jadi ada bagian-bagiannya kan. Soalnya kan itu kan posisinya dekat sama bumi kan, masuk ke atmosfer berarti dekat, kecuali kalau misalnya kayak gerhana bulan tuh lumayan gitu ya, bisa kita lihat dari mana-mana ya. Jadi dia ya kalau itu di Jakarta katanya masih bisa lihat, cuma kemarin pas 14 Desember tak lihat itu kayaknya lagi hujan mendung di Indonesia. Ya, sayangnya lagi musim penghujan. Jadi kalau musim hujan kan awan, jadinya ya bisa jadi nggak kelihatan kayak gitu. Meskipun ada tapi tidak terlihat. Sama aja kayak kalau siang tuh sebenarnya tuh ada bintang nggak sih? Ada. Lo bintang matahari kan bintang. Ya. Oh, bintang lain ya maksudnya selain matahari gitu ya. Kalau malam kan kelihatan banyak gitu loh. Nah, itu ada. Kalau siang pun ada. Bulan juga ada kan, cuma nggak kelihatan kan bulannya. Emang dia karena nggak bersinar makanya nggak kelihatan. Kenapa kok nggak kelihatan? Ya kan dia nggak bersinar, kalah terang sama si matahari. Oh, kalah terangnya sama si matahari ya? Iya. Bintang yang lain juga yang bersinar di malam hari itu juga kalah terang sama si matahari gitu. Karena jarak. Iya, lebih dekat kan. Ya walaupun jarak matahari adalah 1 juta cahaya, 1 juta tahun cahaya gitu ya. Wow. Jadi cahaya buat ke sini 1 juta tahun enggak ya. Jadi kalau cahaya matahari sampai ke sini itu ada delay. Jadi yang kita lihat ini sebenarnya masa lalu. Aku melihat Mbak Wulan ini sebenarnya cahayanya itu udah dari 8 menit 24 detik kayaknya. Oh gitu ya. Jadi kita ini matahari yang kayak sinar-sinar yang datang di sini nih 8 menit yang lalu itu udah keluar dari matahari. Oh gitu. Berarti kalau nanti tiba-tiba nih amit-amit ya, matahari itu mati lampu gitu atau kehabisan cahaya atau redup gitu. Nah, jadi tahunya belakangan dong. Kita tahunya 8 detik setelah matahari itu mati. 8 detik ya. 8 detik, 8 menit, 8 menit 24 detik. Oh, lama banget ya. Padahal cahaya itu kan kayak cepet banget merambatnya, dan itu kita butuh kayak 8 menit. Delay. Kayak gitu ya. Ya itu sih. Ya sama kayak yang bintang-bintang yang malam hari bersinar itu kan. Itu juga apa ya? Bersinarnya itu berapa juta tahun yang lalu gitu kan, jaraknya itu kan juta tahun cahaya. Jadi cahaya untuk sampai ke sini bisa sampai ya berapa juta tahun, kan itu lama sekali kan ya. Kita kalau mau ke bintang yang lain kan terbang kan lama ya. Usianya nggak cukup kita ya. Iya, kita aja nggak cukup gitu. Harus disambung-sambung gitu ya. Berarti kita harus kalau mau ke matahari harus bawa keluarga. Jadi nanti berkeluarga sekali ya. Iya, beranak pinak nanti yang sampai sana cucu atau buyutnya gitu ya. Lebih dari buyut ya kayak. Dan untuk pulang lagi nanti juga gitu. Iya, nggak bisa pulang jangan-jangan. Lama banget ya. Iya. Oke, itu tadi berarti kan matahari itu kan termasuk bintang ya. Terus ada nggak sih bintang lain? Tadi kan dibilang kalau bintang-bintang itu kan jauh karena kelihatan kecil, malam kan karena jauh. Ada nggak sih bintang yang paling dekat sama
bintang kita sama Ada matahari? Centauri, tapi aku lupa nama panjangnya apa ya. Oh iya. Maxima apa Proxima Centauri gitu, itu paling deket. Itu juga lebih juta tahun, bukan 1 juta tahun. Kalau 1 juta itu kan si cahaya kita. Kalau itu lebih lagi, kayaknya nggak ada 10 sih, tapi aku lupa angkanya berapa. Itu paling deket. Tapi ya tetap aja jauh gitu maksudnya. Dekatnya tuh nggak kayak deket gitu. dekatnya tuh jauh. Ya kalau digambar mungkin 1 meter gitu ya, tapi kan nggak salah. Aslinya kan jauh banget. Terus berarti Proxima Centauri itu punya kayak tata surya sendiri gitu? Iya. Berarti kalau misalnya ada banyak bintang di luar sana, berarti tidak menutup kemungkinan banyak juga tata surya lain di luar sana ya? Iya. Kita nggak bisa menjangkaunya karena terlalu jauh gitu. Iya, makanya bisa jadi ilmuwan sekarang, maksudnya ilmuwan juga masih berpikir atau bisa jadi di sana juga ada kehidupan. Iya. Seperti di bumi. Seperti kita, dan mereka juga mencari kehidupan lain juga bisa. Jadi kayak kita gitu ya. Kita pergi keluar angkasa terus habis itu ketemu sama orang di sana kayak gitu ya. Planet lain, makhluknya lain. Bisa jadi mungkin mereka menganggap kita tuh alien. Bisa jadi kan? Iya, karena itu cuma anggapan kita kan. Tapi bahasanya lain. Atau mungkin Iya, tidak berbahasa. Nggak tahu juga sih. Entahlah gitu ya. Nanti jadi teori konspirasi loh kayak. Sudah ya. Ini kayaknya kita udah terlalu jauh ya. Iya. Apa kita sudahi aja? Ya boleh sih. Intinya nanti kalau kalian pokoknya bintang jatuh itu nggak ada, karena nggak mungkin jatuh. Terus yang jatuh itu adalah meteorit sama atau asteroid. Nah kalau yang meteorit jatuh, kalau kalian pengen lihat ada hujan meteor. Nah kalau tiap hari bisa jadi satuan atau nggak lebih puluhan, tapi kadang-kadang ada peristiwa hujan meteor yang itu isinya banyak. Dan kalau kalian pengen lihat, setiap tahun minimal ada 3 hujan meteor yang terjadi tiap tahunnya. Itu ada Quadrantine, terus yang kedua lupa namanya, sama Perseid. Jadi itu sekitar bulan Agustus, Juni, sama Desember. Jadi agak-agak akhir tahun kayak gitu. Nanti kalian browsing aja ya, terus kalian catat tuh tanggal sama bulannya biar kalian bisa standby kalau mau lihat hujan meteor. Kayak gitu ya. Itu dia. Oke, sebelum kita tutup ya, mungkin saya resume dulu sedikit ya biar Boleh. kita nggak lupa. Jadi ternyata tuh yang jatuh itu bukan bintang sesungguhnya ya Mbak Ufa ya, tapi itu adalah meteor. Meteoroid atau asteroid, jadi tergantung dari posisinya. Kalau dia masih di luar angkasa, belum masuk atmosfer bumi, namanya meteoroid dan asteroid. Kalau jatuh namanya meteor waktu di atmosfer, dan kalau sudah sampai di atas permukaan bumi berarti namanya meteorit atau asteroid. Iya, gitu ya. Tapi pakai T ya. Kalau di luar kan pakai D. Iya, ya kalau kalah tadi kan. Terus bedanya antara bintang sama meteor itu adalah bintang itu punya cahaya sendiri, sedangkan meteor dan benda langit yang lain misalnya kayak planet, terus kayak satelit, asteroid, meteoroid itu dia tidak punya cahaya sendiri, tapi bisa memantulkan cahaya dari matahari. Oke, itu saja mungkin ya, dan jangan lupa untuk kalian catat tanggal saat terjadinya hujan meteor kalau kalian mungkin mau lihat hujan meteor yang sesungguhnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang penasaran dengan fenomena alam tertentu, jangan ragu untuk tanya di kolom komentar, dan juga tuliskan untuk ide-ide video berikutnya. Oke, wassalamualaikum.